Ya, sudah terlihat ya. Jadi, pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita dari pertemuan ke-7 terakhir kita membahas rangkaian bias transistor ya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini dengan kita ke depan dari mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya nanti akan membahas penguat transistor ya. Jadi fungsi transistor sebagai penguat. Nah, untuk dapat lebih mudah memahami atau menyelesaikan suatu rangkaian transistor untuk menghitung besar penguatan transistor atau melihat fungsi transistor sebagai penguat, maka terlebih dahulu kita harus bisa membedakan besaran AC dan DC, kemudian bagaimana menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC dari suatu rangkaian penguat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas rangkaian ekivalen AC dan DC. Nah, di rangkaian penguat ya, untuk menghubungkan rangkaian-rangkaian atau elemen-elemen rangkaian pada suatu penguat itu terdapat kapasitor. Di mana kapasitor dalam rangkaian penguat nantinya ada disebut dengan kapasitor kopling dan kapasitor bypass. Nah, apa bedanya kapasitor kopling dan kapasitor bypass? Ini dapat kita lihat kedudukannya atau ditempatkannya di mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah kapasitor kopling. Kapasitor kopling, misalkan contohnya seperti gambar di sini ya. Ini ada kapasitor, X-nya ini adalah impedansi kapasitornya. Maka kapasitor ini disebut sebagai kapasitor kopling karena fungsi dari kapasitor di sini melewatkan sinyal AC dari satu titik yang tidak ditanahkan, yaitu titik A ini, ya, ke titik yang tidak ditanahkan yang lain atau titik B ini. Jadi dia berada pada suatu titik yang tidak ditanahkan ke titik yang tidak ditanahkan yang lain. Nah, maka kapasitor di sini disebut dengan kapasitor kopling. Di mana dalam menganalisa rangkaian penguat transistor, kalau kita melihat kapasitor, maka kalau yang kita mau hitung atau analisa dalam besaran DC, maka kapasitor ini kita lihat seperti saklar terbuka ya, seperti rangkaian terbuka seperti ini, digambarkan seperti saklar terbuka. Sedangkan untuk AC, maka kapasitor di sini seperti saklar tertutup atau dihubung singkat. Ya, itu kalau kapasitor. Jadi kalau kedudukan dari atau kapasitor ditempatkannya seperti ini dari satu titik yang tidak ditanahkan ke titik yang tidak ditanahkan yang lain, maka kapasitornya disebut dengan kapasitor kopling. Kemudian yang kedua adalah kapasitor bypass. Kalau kapasitor bypass, di sini ada kapasitor, secara impedansi ini adalah Xc, impedansi kapasitif. Maka kapasitor di sini disebut dengan kapasitor bypass karena kapasitor di sini berfungsi untuk meneruskan atau melewatkan besaran AC atau sinyal AC dari titik yang tidak ditanahkan atau titik A di sini ke titik pentanahan, jadi ke ground di sini. Jadi dia membypass. Ya. Sedangkan kalau kita menghitung besarnya impedansi kapasitif dari kapasitor di sini adalah 1/2V dikali dengan frekuensi dikali dengan kapasitansinya, di F dikali C. Itu kapasitor kopling dan kapasitor bypass. Nah, kemudian dalam menentukan besaran AC dan DC dari suatu rangkaian penguat, maka kita gunakan teorema superposisi untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC dari suatu rangkaian penguat. Di mana
besaran-besaran AC maupun DC yang akan kita hitung nanti, kita hitung dari rangkaian ekuivalen AC dan DC yang sudah kita gambarkan tersebut. Misalkan, nah ini langkah-langkah atau teorema superposisi yang kita gunakan untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC. Nah, ini menggunakan teorema superposisi. Yang pertama adalah untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen DC. Yang pertama ini. Bagaimana kita menggambarkan rangkaian ekuivalen DC dari suatu rangkaian penguat? Maka kurangi semua sumber AC menjadi 0. Ya. Jadi semua sumber AC kita kurangi menjadi 0. Kemudian semua kapasitor dibuka seperti tadi ya. Jadi kalau yang kita mau lihat adalah besaran DC, maka kapasitor dilihat seperti saklar terbuka. Ya. Jadi makanya di sini kurangi semua sumber AC menjadi 0, semua kapasitor dibuka. Maka kalau ini sudah kita lakukan, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian selanjutnya kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal ya, itu disebut dengan rangkaian ekuivalen DC. Jadi semua besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian, baik itu arus maupun tegangan DC, nah kita hitung dari rangkaian ekuivalen DC ini. Kemudian yang kedua ini adalah menggambarkan rangkaian ekuivalen AC. Untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitor dihubung singkat, baik itu kapasitor kopling maupun kapasitor bypass. Maka kalau sudah kita kurangi semua sumber AC sumber DC menjadi 0 dan kapasitor dihubung singkat, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekuivalen AC. Semua besaran-besaran AC yang akan kita hitung, misalkan impedansi masukan, impedansi keluaran dari penguat, atau besarnya faktor penguatan yang diberikan oleh transistor, nah kita hitung dari rangkaian ekuivalen AC ini. Kemudian yang ketiga ini adalah besarnya arus total ataupun tegangan, ya, arus total dalam suatu rangkaian penguat. Nah, yang kita gunakan teorema analisa rangkaian ya. Jadi kita lihat nanti arah-arah arusnya. Kita gunakan teorema analisa rangkaian bahwa besarnya arus yang masuk dalam satu titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Oke, jadi dari sini dapat kita lihat rangkaian ekuivalen AC di sini kita gunakan untuk menentukan besaran-besaran AC, yaitu impedansi masukan, impedansi keluaran, maupun faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian penguat. Ya. Sedangkan untuk rangkaian ekuivalen DC, ini kita gunakan untuk menentukan besaran arus maupun tegangan, yaitu arus emitter, arus basis, arus kolektor, ataupun besarnya tegangan emitter, tegangan kolektor, ataupun tegangan pada basis. Nah itu ya, jadi dengan menggunakan teorema superposisi ini, maka nanti akan didapatkan rangkaian ekuivalen AC dan rangkaian ekuivalen DC. Semua besaran AC dan DC kita hitung dari rangkaian ekuivalennya. Misalkan, oh ya sebelum kita lihat contohnya, kita lihat dulu notasi dalam persamaan transistor ya. Jadi dalam menganalisa suatu rangkaian penguat, ya, untuk keterangan dari apakah besaran tersebut adalah besaran DC atau AC, tidak perlu kita tuliskan ini adalah arus AC. Nah, tinggal kita gunakan huruf besar atau huruf kecil saja. Jadi untuk menentukan besaran DC, kita gunakan huruf besar seperti ini. Misalkan arus emitter, arus kolektor, arus basis DC. Ini kalau huruf besar semua ya, IE, IC, IB. Kemudian juga seperti ini tegangan, ya tegangan pada emitter ke pentanahan itu, ya ini menggunakan huruf besar. Jadi ini adalah besaran. Jadi kalau kita gunakan
PE seperti ini, huruf besar semua, ini berarti adalah tegangan pada kaki emitter, yaitu tegangan DC. Jadi huruf besar ini kita gunakan untuk menunjukkan bahwa besaran yang kita hitung, yang kita maksudkan adalah besaran DC. Sedangkan untuk besaran AC, ini kita gunakan huruf kecil ya. Bahkan ini IE, IC, IB, ini berarti adalah arus AC, yaitu hurufnya huruf kecil semua di sini, IE, IC, IB. Arus emitter AC, arus kolektor AC, arus basis AC. Kemudian juga ini tegangan. Jadi hurufnya huruf kecil untuk besaran AC, sedangkan kalau besaran DC adalah kita gunakan huruf besar. Yaitu ya notasi dalam persamaan transistor. Nah, misalkan contohnya menerapkan teorema superposisi tadi ya, untuk menghitung semua besaran AC maupun DC dalam suatu rangkaian penguat. Misalkan yang contoh rangkaian yang pertama ini adalah contoh dari suatu rangkaian penguat transistor. Ini dibias dengan menggunakan bias pembagi tegangan ya, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ini tegangan pada basis ini dibagi oleh R1 dan R2. Jadi di sini ada rangkaian penguat, ini adalah penguat common emitter. Nanti akan kita lihat ini common emitter. Kenapa disebut common emitter? Ciri-cirinya kalau kita lihat rangkaiannya, ini tahanan pada kaki emitter ini di bypass seperti ini. Jadi di sini ada kapasitor bypass. Sehingga nanti kalau kita lihat besarnya resistansi emitter AC ini sama dengan 0 kalau digunakan di sini kapasitor bypass. Nah, untuk menghitung besaran-besaran AC maupun DC dari rangkaian penguat ini, nah kita gunakan tadi teorema superposisi. Yang pertama, misalkan kita mau menghitung besaran-besaran DC, berarti kita harus gambarkan dulu rangkaian ekivalen DC. Caranya tadi, seperti sini, untuk menggambarkan rangkaian ekivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian semua kapasitor dibuka. Jadi, dari contoh ini, kalau kita kurangi semua sumber AC menjadi 0, ini kan sumber AC yang ini ya. Sumber AC, kemudian kapasitor dibuka. Kan ini kapasitornya ini seperti rangkaian terbuka, seperti ini ya. Oke, jadi ini seperti rangkaian terbuka seperti ini. Jadi kurangi semua sumber AC menjadi 0, ini sumber AC ini kita kurangi menjadi 0, ini berarti diturunkan. Terus kemudian kapasitor semuanya dibuka. Di kapasitor di sini dibuka. Ya. Dan ini rangkaian DC yang akan kita lihat ya. Kalau kapasitor pada rangkaian DC itu seperti saklar terbuka. Kemudian juga di sini dibuka. Kapasitornya di sini dibuka. Kan gitu ya. Gambarnya saya. Dan yang ini juga dibuka. Kapasitor di sini. Jadi semua kapasitor yang ada pada rangkaian penguat ini kita buka, kemudian sumber AC-nya ini kita kurangi menjadi 0.
maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Nah, ini kalau terbuka, ini terbuka, maka rangkaian yang tinggal kan tinggal yang ini ya. Jadi sisa yang ini, yang saya lingkarin seperti ini. Berarti kan yang sisa ini. Jadi kalau semua sumber AC kita kurangi menjadi 0, kemudian kapasitornya dibuka, maka rangkaian yang tinggal nanti adalah ini. Nih. Karena ke sini tadi kan kapasitornya dibuka, sini juga terus ini kapasitornya juga dibuka. Maka rangkaian yang tinggal adalah ini. Ini disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Nah, semua besaran-besaran DC yang akan kita hitung, nah kita hitung dari rangkaian ekivalen DC ini. Nah, kalau kita lihat kan ini untuk menganalisa ini sama seperti di materi sebelumnya, ini adalah rangkaian bias emitter, bias pembagi tegangan ya. Ini adalah rangkaian bias pembagi tegangan. Jadi misal kita gunakan ini untuk menghitung besaran-besaran DC itu arus emitter, arus basis maupun arus kolektor. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti analisa rangkaian bias pembagi tegangan. Jadi kita hitung dulu besaran tegangan basis di sini ya, itu dibagi oleh R1 dan R2 ini. Kemudian ketemu nanti besaran tegangan pada basis di sini ya. Kita gunakan teknik analisa rangkaian, kita analisa loop masukan maupun loop keluaran dari rangkaian ini. Sehingga nanti ketemu persamaan tegangan untuk rangkaian masukan dan persamaan tegangan untuk rangkaian keluaran. Nah, dari persamaan itu kita masukkan besaran-besaran tegangan ataupun tahanan yang diketahui, dan nanti akan ketemu arus. Ya. Jadi dari situ nanti kita bisa menghitung berapa besarnya arus basis, arus emitter, maupun arus kolektor, dan tegangan. Berapa besarnya tegangan basis, tegangan emitter, dan tegangan pada kaki kolektor. Jadi dengan mengurangkan semua besaran AC dari rangkaian penguat ini menjadi 0, kemudian semua kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal nanti itu adalah ini, dan ini disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Ya, kita analisa rangkaian ini untuk menghitung semua besaran-besaran DC yang akan kita hitung. Ya. Nah, itu rangkaian ekivalen DC. Nah, kemudian rangkaian ekivalen AC, untuk rangkaian ekivalen AC, sesuai dengan teorema superposisi tadi, kurangkan semua sumber DC menjadi 0, ini adalah sumber DC-nya, di sini, kita kurangkan menjadi 0, kemudian kapasitor, semua kapasitor di sini, baik itu kapasitor kopling dan kapasitor bypass, dihubung singkat. Ya. Ini adalah kapasitor kopling ya, yang ini dan yang ini, karena dia fungsinya di sini meneruskan ya, melewatkan besaran AC dari satu titik yang tidak ditanahkan sini ke titik yang tidak. Sama seperti kapasitor sini. Sedangkan ini adalah kapasitor bypass, karena dia melewatkan sinyal AC dari satu titik yang tidak ditanahkan ini ke pentanahan. Oke. Sesuai dengan teorema superposisi tadi, kurangkan semua sumber DC menjadi 0, ini posisinya menjadi 0, berarti nanti R1 ini kan di-ground kan ya. Kemudian kapasitor dihubung singkat. Seperti rangkaian, seperti kapasitor saklar tertutup gitu ya. Jadi menghubungkan ini juga. Seperti saklar tertutup. Maka rangkaian yang tinggal ya. Nah, ini disebut dengan rangkaian ekivalen AC. Kalau kita gambarkan dengan mengurangkan semua sumber DC menjadi 0, ya ini DC-nya berarti ini 0, ini berarti ke ground ya R1-nya. Maka rangkaian yang tinggal nanti disebut dengan rangkaian ekivalen AC. Nah, ini adalah rangkaian ekivalen AC. Jadi tadi sumber DC, di sini ada PCC itu digunakan menjadi 0, jadi R2-nya
satunya di sini jadi di ground-kan ya. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen AC. Nah, semua besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian ini. Misalkan nanti impedansi masukan, kemudian impedansi keluaran dari rangkaian penguat, kemudian faktor penguatan tegangan atau besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh transistor di sini. Nah, untuk menganalisa ini nanti kita tentukan yang mana terminal masukan, yang mana terminal keluaran. Jadi terminal masukan kan di kaki basis di sini ya. Terminal keluaran di kaki kolektor. Jadi tegangan keluarnya ini dihitung dari kaki kolektor, tegangan masukannya ini di kaki basis ke kaki emitter. Nah, dengan dari rangkaian ekuivalen AC ini, AC ini, maka kita lihat kan R1 dan R2 di sini di paralel ya. R1 dan R2 ini kan di paralel. Kemudian juga kalau kita mau menghitung satu-satu, ini ada RL, ini beban ya, ini tekanan pada kapasitor. Nah, ini bisa kita hitung nanti. Untuk menghitung tegangannya, apakah kita menghitung tegangan pada kaki kapasitor atau pada beban. Kalau pada beban ini bisa kita paralel, atau nanti kita hitung dulu besarnya tegangan pada kapasitor, sini kaki kapasitor, kemudian nanti tegangan keluaran pada beban RL sini bisa dihitung kalau kita sudah mengetahui besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh transistor di sini. Oke, jadi itu tadi ya, dengan mengurangkan semua sumber DC menjadi 0, ya kemudian kapasitor dihubung singkat, maka rangkaian ekuivalen AC-nya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi rangkaiannya. R1 dan R2 di paralel, kemudian RC dan RL-nya di paralel. Nanti akan kita lihat lebih detailnya di analisa rangkaian penguat ya. Oke. Nah, itu ya cara menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC dengan menggunakan teorema superposisi. Misalkan contoh lain ini. Nah, ini ada rangkaian seperti ini. Ada 3 buah tahanan ya. Ada R1, R2, R3. Kemudian ini ada kapasitor, sini kapasitor kopling ya, C1 dan C2. Nah, kalau kita gunakan teorema superposisi, berarti rangkaian ekuivalen AC dan DC-nya seperti apa nih? Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menggambarkan? Dengan menggunakan tadi teorema superposisi, ini kan rangkaiannya sederhana nih. Oke ya. Jadi kalau kita menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC-nya ini sama seperti tadi rangkaian yang pertama. Misalkan pertama kita mau menggambarkan rangkaian ekuivalen DC. Ya. Kita kurangkan semua sumber AC menjadi 0. Kemudian kapasitor dibuka. Kalau ini dibuka, ya, ini rangkaian terbuka. Kemudian ini juga terbuka. Seperti ini. Maka rangkaian yang tinggal kan nanti adalah rangkaian yang tinggal nanti kan bisa yang ini kan. Maka rangkaian yang tinggal kan nanti adalah ini.
Halo, kalau saya tunjukin gini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Tertutup background, Bu. Oh, tas. Oke, ini ya. Jadi kalau kita gunakan teorema superposisi, semua besaran AC dikurangi menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal nanti kan adalah halo? Halo. Iya, Bu. Oke, ini susah digambarkannya nggak kelihatan kalau saya tadi gambarnya di kertas, saya kirain bisa kelihatan. Oke, jadi ini semua sumber AC kita kurangi jadi 0, kemudian kapasitor dibuka ya. Maka yang tinggal nanti adalah
Kalau saya tandain di sini, jadinya nah, yang tinggal nanti yang saya lingkarin ini ya, lingkarin lah namanya ini ya, dilingkarin. Jadi ke sininya dia udah terbuka, ke sini terbuka, maka rangkaian yang tinggal adalah, sedangkan rangkaian ekuivalen DC AC sesuai dengan teorema superposisi tadi, semua sumber DC kita kurang menjadi 0, kemudian kapasitor dihubung singkat. Ya. Berarti kalau dihubung singkat, nanti R1 ini ke ground, kemudian R2-nya juga ke ground. Jadi R2 dan R3-nya ini kita lihat seperti rangkaian yang di paralel. PCC-nya dikurangi menjadi 0, maka R1-nya nanti ini ke ground di sini, R2-nya juga ke sini. Maka R2 dan R3 kita lihat seperti rangkaian paralel. Itu ya. Kemudian misalkan contohnya yang kalau ini hampir sama dengan rangkaian yang pertama tadi. Ya. Bedanya adalah kalau di sini tahanan pada kaki emitter ini di bypass. Kalau di sini dia ditambahkan ini ada RE2 ya. Nah, ini disebut dengan nanti rangkaian. Jadi ini RE1. Jadi kalau di rangkaian yang pertama tadi kan ini RE2-nya nggak ada ya. Nah, di sini ditambahkan RE2, kemudian di bypass. Maka bedanya nanti adalah dengan menggambarkan rangkaian ekuivalen AC maupun DC-nya, misalkan rangkaian ekuivalen DC, kita gunakan tadi teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi 0, ini nih. Kemudian kapasitor dibuka. C1-nya ini terbuka, C2-nya dibuka, kemudian C3-nya juga dibuka. Maka rangkaian yang tinggal nanti kan adalah ini ya. Sama seperti ini. Cuma di sini nanti RE1 jadi diseri dengan RE2. Seri ya. Ini kan dibuka gini, berarti kan RE1 diseri dengan RE2. Itu nanti rangkaian ekuivalen DC-nya seperti ini. Cuman di sini nanti ditambahkan diseri dengan RE2. Dan untuk rangkaian ekuivalen AC, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitor dihubung singkat. T1-nya ini seperti saklar tertutup, jadi dihubung singkat ya ini. Kemudian ini juga dihubung singkat, berarti RE2-nya ini di bypass. Jadi RE2 secara AC ini besarnya adalah 0. Maka rangkaian ekuivalen AC-nya nanti adalah bedanya di sini sama seperti ini ya. Cuma nanti di sini ada RE2, ditambahkan di sini RE2. Di kaki emitter di sini, kalau yang pertama ini tadi kan RE1-nya RE-nya di bypass. Nah, kalau rangkaian yang tadi kan di atasnya sini,
ada RE1. Jadi untuk rangkaian ekivalen AC dari contoh rangkaian penguat yang ketiga tadi, ini pada kaki emitter di sini ada RE, ini ada RE1. Baru kemudian di ground. Ya. Jadi itu menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari sini, menentukan atau menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC? Ada? Oke. Ibu izin bertanya. Oh iya, silakan. Ibu, berarti kalau rangkaian ekivalen AC ketika kalau ada resistornya di bypass sama kapasitor berarti hilang ya, Bu? Ya, jadi dilihatnya resistansi, misalnya di kaki emitter ini ya, ini kan RE2 di bypass nih. Jadi RE2-nya ini secara AC sama dengan 0. Kan di bypass. Jadi dari RE1 ini dia langsung ke ground. Kalau kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya, maka RE1 ini langsung ke, karena dia kan langsung arahnya jadinya kalau ini di bypass kan berarti RS misalkan ada arus dari sini dari RE1 ini berarti kan langsung ke ground kan karena dia di sini mau bypass kan dari titik sini langsung ke ground. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke ya. Jadi itu untuk menggambarkan ekivalen DC dan AC. Jadi dalam menganalisa suatu atau mengamati suatu rangkaian penguat, kita harus jelas dulu nih. Jadi kita harus mampu dulu menggambarkan rangkaian ekivalen DC dan AC dari suatu rangkaian penguat. Artinya kalau kita salah menggambarkan rangkaian ekivalennya, berarti kan kita menganalisanya juga salah. Misalkan contohnya ini, kalau kita analisa secara AC misalkan, gitu ya, secara AC, kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Terus kita salah nih misalkan, RE2-nya kita lihat seperti tidak di bypass gitu ya. Berarti kan kita gambarkan ini RE1 di paralel dengan di seri dengan RE2. Berarti kan salah ya. Jadi nanti analisanya berarti kalau kita menghitung besarnya arus yang mengalir ke kaki emitter, berarti kan beda nanti besarnya dengan kalau gambar yang benarnya harusnya RE2-nya ini kalau secara AC ini sama dengan 0 ya, karena langsung di bypass. Jadi harus paham dulu bagaimana menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC tadi dengan menggunakan teorema superposisi. Jadi pokoknya kalau menggambarkan rangkaian ekivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Jadi kita buka aja semua kapasitornya. Kalau rangkaian terbuka kan berarti misalkan C1 ini dibuka, C2 dibuka, berarti kan yang tinggal berarti yang sisa yang sini aja nih. Sedangkan untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC dengan teorema superposisi, kurangi semua sumber DC menjadi 0 dan kapasitor dihubung singkat. Kalau kita hubung singkat, kita lihat kapasitornya ini seperti saklar tertutup, maka kita gambarkan rangkaian ekuivalennya. Semua nanti besaran-besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian ekuivalen AC. Ya. Nah, itu yang pertama untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC. Nah, kemudian untuk lebih detail ya, untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC, ini kita gunakan aproksimasi transistor ideal. Jadi gambar dari transistor jadi ini
Kalau kita menggambarkan, artinya kalau kita buka dalamannya transistor itu seperti ini kira-kira gitu loh digambarkannya ya. Kalau ini kaki emitter, ini adalah kaki basis, ini adalah kaki kolektor. Maka kalau kita gambarkan rangkaian ekivalen transistor atau aproksimasi transistor ideal, maka ini dioda emitter ini pada kaki emitter ini itu digambarkan dengan RE aksen gini. RE aksen, R-nya kecil ya. RE aksen. Kemudian ini dioda kapasitor ya. Dioda pada kaki kapasitor ini. Ini seperti sumber arus AC. Maka nanti dalam menganalisa rangkaian penguat, misalkan kita menggambarkan rangkaian ekivalen AC-nya seperti ini. Nah, untuk transistor ini, yang di sini, ini ya, transistor ini kita bisa gantikan dengan rangkaian ini, seperti ini. Jadi dari kaki emitter ini, dioda emitternya ekivalen dengan RE aksen, kemudian dioda pada kapasitor ini seperti sumber arus AC. Dan ini ada arus basis. Oke. Nah, RE aksen ini apa yang dimasukkan dengan RE aksen? RE aksen ini adalah perubahan ya. Perubahan besarnya tegangan pada kaki basis emitter dibandingkan dengan besarnya perubahan arus emitter atau diekuivalenkan seperti ini. RE aksen itu adalah PBE, jadi tegangan basis emitter dibagi dengan arus emitter. Atau disebut juga di sini RE aksen ini adalah konstanta kesebandingan antara perubahan dari tegangan basis emitter atau delta PBE terhadap perubahan arus emitter. Artinya dari persamaan ini, maka besarnya RE aksen ini tergantung atau dipengaruhi oleh besarnya arus emitter. Kemudian juga nanti dalam menggambarkan daerah kerja atau garis beban dari transistor, maka titik I-nya itu dipengaruhi ya, RE aksen ini. Jadi titik I-nya menentukan harga dari RE aksen. Nah, untuk mempermudah analisa, ini ya, untuk penurunan dari nilai RE aksen ini, kalau ada di buku prinsip-prinsip elektronika yang Malvino ya. Jadi nanti kalau kalian melihat mau tahu penurunan dari RE aksen ini, itu lihat di bagian belakang. Biasanya kan di buku itu ada bagian belakang penurunan rumus-rumus ya. Penurunan rumus atau tabel-tabel yang digunakan biasanya yang berhubungan dengan materi yang ada di dalam buku itu. Nah, di buku Malvino yang judulnya Prinsip-Prinsip Elektronika, nah, di situ ada dijelasin penurunan rumus atau ekivalen dari RE aksen ini. Jadi delta PBE dibagi dengan delta. Nah, di situ kalau nggak salah ada sekitar 2 lembar apa 3 lembar itu penurunan rumus ini. Sehingga nanti di dalam perhitungan kita tidak perlu mencari lagi berapa perubahan tegangan basis emitter dan perubahan arus untuk menentukan RE aksen ini. Maka dari rumus penurunan nilai RE aksen ini nilainya ini dituliskannya
Dan nanti dari hasil penurunannya ya, kalau mau lihat nanti untuk lebih jelasnya itu coba baca nanti di buku Malvino ya. Jadi RE aksen ini itu sama dengan 25 milivolt dibagi dengan besarnya arus emitter DC. Jadi arus emitter ini kan huruf besar di sini. Berarti kita hitung nanti dari rangkaian ekuivalen DC dari suatu rangkaian penguat yang mau kita hitung RE aksennya. Ya. Jadi RE aksen ini itu sama dengan perubahan dari nilai tegangan basis emitter atau PBE dibagi dengan perubahan arus emitter. Jadi ini untuk menggambarkan aproksimasi transistor ideal. Ini pada pakai emitter, ini RE aksen, ini pada pakai kolektor dengan sumber arus kolektor. Oke, sekarang coba kalian kerjakan yang ini nih. Yang ini ya. Tidak diabaikan aja nilai-nilainya ya. Jadi yang dilihat adalah R1, R2, RS, PS, RE, RL di sini. Ini ada dengan 10. Kira-kira kalau digambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC-nya seperti apa nih? Coba dikasih waktu 5 menit deh. Coba digambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC-nya. Misi Bu, Ya, ini gimana Bu ininya? kenapa? Aku fotoin aja. Oh, udah ya? Bentar. Kalau ditunjukin ke kamera bisa nggak ya? Ke kamera. Open kamera terus ke Bentar Bu, saya join pakai HP Bu, biar bisa kamera belakang.
Misi Bu, Ya, kelihatan nggak Bu? ya kelihatan. Kayak gini nggak Bu? Coba jelasin. Yang gambarin kan kamu coba jelasin. Oh, dari PDF Ibu dulu ya. Jadi kalau di PDF Ibu kan, sini ini aja Bu. Kalau di PDF kelihatan nggak Bu ininya gambarnya? Iya, iya. Nah kalau di PDF Ibu kan yang DC itu yang ini, yang aku ambil tuh yang ini Bu. Soalnya yang di bagian ini tuh udah masuk ke AC Bu. Jadi untuk DC-nya aku ambil dari sini yang R2, R1 sama kapasitornya sama RE-nya. Nah ini diputusin itu yang bagian RS karena ada induktornya Bu. Nah karena ada kapasitornya. Nah, Ya. habis itu kemudian yang untuk yang AC-nya itu ini sama ini kan Bu. Nah, untuk rangkainya digabungnya itu dia diambilnya langsung dari VS-nya Bu. Jadi dari VS-nya itu diambil terus dari eh, ininya terus disambungin langsung yang ke ground ini RL-nya kayak gitu Bu. Oke. Mungkin yang agak salah yang di AC ya. Kalau yang DC udah benar tuh. Jadi pokoknya kalau menggambarkan rangkaian ekivalen DC kan eh, kurangi semua sumber AC menjadi nol karya. Jadi kalau saya buka, ini kan tadi rangkaiannya ya, kelihatan ya rangkaiannya di sini. Jadi AC, DC dulu. Kurangi semua sumber AC menjadi nol. Ini kan AC nih, PS-nya. Kurangi menjadi nol. Kemudian kapasitor dibuka. Kalau kita buka, ini semua kapasitornya dibuka. Berarti kan nanti rangkaian yang tinggal adalah disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Berarti nanti kan gambarnya adalah seperti ini ya. Ini. Kelihatan ya. Jadi terlalu kecil ya. Ini tadi ya. Ini kan kalau dengan teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi nol, ini kan kurangi. Ini sumber AC kan. Kapasitor dibuka. Ini misalkan kita ini adalah kapasitor yang pertama dibuka, kemudian yang kedua juga dibuka. Kalau ini dibuka kan, berarti di sini bisa RE di sini ya. Ke sini dia langsung berarti kan dari sini. Karena ini rangkaian terbuka, berarti kan kalau kita melihat arah arus berarti kan langsung ke R1, RE ini baru ke ground kan. Ini adalah rangkaian ekivalen DC-nya. Kemudian kalau rangkaian ekivalen AC, rangkaian aslinya gini. Ini untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC sesuai dengan teorema superposisi tadi kan kurangi semua sumber DC menjadi nol. Ini kan sumber DC-nya. Kurangi menjadi nol, kemudian kapasitor dihubung singkat. Jadi ini menghubungkan jadi seperti saklar tertutup nih semua saklarnya kapasitor di sini. Berarti kan rangkaian ekivalen AC-nya adalah berarti kan seperti ini kan ya.
RS-nya, terus ini R1-nya ini kan kurangi sumber DC nih, berarti R1-nya di ground. Kemudian, nah ini juga kan di ground kan kaki kapasitor di sini. Kapasitor kok di ground. Kemudian ini kalau kita sebut ini adalah kapasitor yang kedua, ini kan dia mengkopling ya, bukan kapasitor kopling kan, bukan bypass lagi karena ini tidak pentanahan dengan ke titik tidak pentanahan yang lain. Tapi kalau ini dihubungkan gini, berarti kan ini terlihat seperti RE ini seperti di paralel dengan RL kan. Jadi rangkaian ekuivalen AC-nya adalah seperti ini. Sehingga nanti semua besaran-besaran AC yang akan kita hitung, nah kita hitung dari sini. Bedanya apa tadi dengan rangkaian yang pertama? Kalau yang pertama itu nanti kan di dalam rangkaian penguat itu disebut dengan common emitter. Common emitter itu biasanya ciri-cirinya adalah tahanan pada kaki emitter nih di bypass. Sedangkan kalau contoh rangkaian ini namanya ini rangkaian penguat common emitter. Kenapa disebut common emitter? Karena ini secara AC ini kaki kolektor ini di ground kan seperti ini. Sehingga untuk rangkaian ini maka nanti keluarannya itu dihitungnya dari kaki emitter di sini. Kalau tadi untuk contoh yang pertama di sini, untuk contoh yang pertama ini kan kaki emitter di bypass tadi ya. Jadi nanti di sini masukannya dihitung di sini. Ya. Jadi nanti untuk menghitung besarnya faktor penguatan, jadi faktor penguatan itu adalah membandingkan besaran keluaran dengan masukan. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa besar penguatan tegangan yang dihasilkan oleh transistor ini. Jadi kita harus tahu yang mana pemasukan, yang mana keluaran. Nah, untuk contoh rangkaian pertama tadi, ini kan rangkaian ekuivalen AC-nya tadi ya. Nah, masukannya itu adalah di sini, kaki emitter sini. Ini kaki sini ya. Dan keluarannya ini pada kaki kolektor. Sehingga nanti untuk menghitung besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh transistor ini, kita hitung nanti besarnya tegangan keluaran, kita hitung besarnya tegangan masukan, kemudian dibandingkan. Nah, itu adalah besarnya faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh transistor ini. Nah, ini rangkaian seperti ini disebut dengan common emitter. Ya, kalau kaki emitter ini di bypass gini. Sedangkan kalau contoh yang ini tadi, ya, ini adalah contoh dari common collector. Jadi, secara AC, kaki kolektornya ini nih di ground kan. Ya, atau resistansi kolektor secara AC sama dengan 0. Jadi, pokoknya untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC dan DC, kita tinggal ngikutin aja instruksi dari tadi teorema superposisi itu ya. Pokoknya kalau dibilang kurangi menggambarkan rangkaian ekuivalen AC, misalkan kurangi semua sumber DC menjadi 0, kita kurangin. Kapasitor dihubungkan aja. Kalau dihubungkan berarti misalkan contoh ini kan ini dihubungkan seperti saklar hubung singkat seperti ini, saklar tertutup, maka dapat dilihat kan RE seperti di paralel dengan RL di sini. Terus kemudian ini tadi dari rangkaian ekuivalen. Oke, ini adalah rangkaian ekuivalen aslinya. Sehingga nanti untuk menghitung semua besaran AC dan DC, nah kita hitung tinggal dari kedua rangkaian ini. Ini rangkaian ekuivalen DC, nah semua besaran AC, DC kita hitung dari sini. Berapa besar tegangan pada kaki basis, misalkan di sini, ya, itu kan berarti ini dibagi oleh R2 dan R1, sama seperti dengan rangkaian bias pembagi tegangan. Kemudian berapa besarnya arus
pada emitter, nah tinggal kita hitung dengan menganalisa loop masukan di sini. Kemudian nanti untuk menghitung misalkan tegangan pada kaki kolektor, nah, analisa pada keluaran. Semua besaran DC yang akan kita hitung dari sini. Kemudian nanti untuk menghitung besaran-besaran AC, nah kita hitung dari rangkaian ekuivalen AC. Di antaranya yang tadi adalah impedansi masukan. Nah, untuk impedansi masukan, artinya kita mau menghitung berapa besarnya impedansi. Impedansi itu kan tahanan ya secara AC ya. Satunya kan ohm. Impedansi masukan dari rangkaian ini. Nah, untuk impedansi masukan itu dihitung kalau yang kita hitung adalah impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan, nah itu berarti kita hitungnya di sini. Di sini nih yang kita hitung nanti adalah impedansi masukan. Impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan ya. Nah, kemudian juga bisa kita melihat impedansi masukan basis. Jadi impedansi masukan dari penguat transistor ini ya di sini ya. Berarti pada kaki basis sini. Jadi kita gambarkan. Kalau di sini nanti adalah impedansi masukan nah, kemudian untuk masukan, untuk menghitung besarnya penguatan tegangan yang mau kita hitung kan dari rangkaian ekuivalen AC ini nanti adalah impedansi masukan, impedansi keluaran, kemudian faktor penguatan. Faktor penguatan itu kita membandingkan tegangan masukan dan keluaran. Tegangan masukan itu nanti kita hitung di sini. Oke, nah kira-kira nanti seperti ini. Jadi di rangkaian ekuivalen AC yang mau kita hitung nanti impedansi masukan, impedansi keluaran, kemudian besarnya penguatan tegangan.
penguatan tegangan itu kita membandingkan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan. Nah, masukannya kita hitung di sini. Ya, dengan menggambarkan rangkaian ekivalen AC, ya kita hitung nanti di sini berapa besarnya tegangan masukan. Tegangan itu kan berarti tinggal kita hitung besarnya tahanan dibagi dengan arus ya. Kemudian di sini tegangan keluaran, kita cari persamaan tegangan keluaran di keluarannya ini. Itu nanti besaran-besaran yang kita hitung. Di sini nanti untuk di rangkaian ekivalen AC yang kita hitung nanti adalah bicara tegangan dan arus. Misalkan di sini tegangan basis gitu ya. Tegangan basis. Kemudian nanti jadi tegangan pada kaki kolektor. Terus kemudian tegangan pada kaki emitter. Jadi dengan basis tegangan kolektor, tegangan emitter, ataupun misalkan arus. Ini menghitung arus di sini kemudian kan arus ini nah ini ya. Jadi kira-kira ini yang dengan menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC, maka semua besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian ekivalen, kita dapat hitung dari rangkaian ekivalen DC. Ini. Kemudian dari rangkaian ekivalen AC ini, kita menghitung semua besaran AC yang akan kita hitung. Akan impedansi masukan, impedansi keluaran, dan kemudian besarnya faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh transistor ini. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dulu tadi seperti yang saya katakan di awal, untuk menganalisis atau menghitung atau mengamati rangkaian penguat ya, maka yang perlu kita pahami dulu adalah bagaimana menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC dengan menggunakan teorema superposisi yang kita bahas di sini. Ya. Jadi, yaitu kuncinya itu aja. Jadi untuk menggambarkan rangkaian ekivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kapasitor dibuka. Kalau kita buka, ya kita tinggal lihat aja rangkaian yang tinggal yang mana nih. Nah, itulah rangkaian ekivalen DC-nya. Kemudian untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC, kurangkan semua sumber DC menjadi 0, kapasitornya dihubung singkat. Jadi seperti saklar tertutup, ya. Kemudian kita gambarkan rangkaian ekivalen AC. Baru nanti tinggal kita hitung semua besaran di AC dari rangkaian ekivalen AC. Oke, itu. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana menerapkan rangkaian ekivalen AC dan DC ini yang akan kita gunakan nanti untuk menganalisa
rangkaian penguat transistor ya. Rangkaian penguat transistor, atau di sini nanti disebut adalah penguat sinyal kecil. Yang akan kita bahas adalah penguat sinyal kecil. Soalnya ada nanti rangkaian penguat sinyal besar atau yang disebut dengan penguat daya. Kan di dasar elektronika ini yang akan kita bahas itu adalah rangkaian penguat sinyal kecil. Itu nanti ada 3, ada sesuai dengan konfigurasi transistor ya, ada 3. Jadi besarnya jenis penguat sinyal kecil yang kita bahas pun sesuai dengan konfigurasi transistor. Jadi ada common emitter, common collector, dan common basis. Di mana masing-masing jenis penguat ini itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dan kita lihat apa bedanya common emitter, common collector, dan common basis. Kalau kita lihat dari parameter-parameter pengukurannya, misalkan besarnya penguatan tegangan yang diberikan, ya. Terus kemudian juga besar impedansi masukan dari rangkaian. Nah, dari situ nanti bisa kita membandingkan antara penguat sinyal kecil common emitter, common basis, dan common collector. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, halo? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Oke, Ananda Reski. Ada Ananda Reski Dewansyah? Tidak ada. Siti Nurlita? Siti Nurlita? Hadir, Bu. Oke. Maulana Fadlan? Hadir, Bu. Cut Ifatul? Hadir, Bu. Aritua? Hadir, Bu. Muhammad Sohibul? Hadir, Bu. Dwi Febrian? Hadir, Bu. Farisiki? Hadir, Bu. Indah Aulia? Hadir, Bu. Ayu Andini? Hadir, Bu. Mona Lisa? Hadir, Ibu. Azizi? Hadir, Bu. Kevin? Kevin Warane? Tidak ada? Hadir, Bu. Ada. Oke. Ambarwati? Ada Ambarwati? Hadir, Bu. Ardi Rizky? Hadir, Bu. Asprinda? Hadir, Bu. Nadia Tujana? Hadir, Bu. Novian Hidayat? Hadir, Bu. Jaki Setia? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Diva Maharani? Hadir, Bu. Ramadan? Hadir, Ibu. Dika Maulana? Hadir, Bu. Muhammad Jainal? Hadir, Bu. Muhammad Sadam? Ada, Bu. Bayu Nugraha? Ada Bayu Nugraha? Bayu hadir, Bu. Terry Dodo? Hadir, Ibu. Reza Maurwesi? Hadir, Bu. Pandika? Hadir, Bu. Fahrun? Fahrun? Tidak ada ya? Oke, Fahrun tidak ada.
Oke, ada yang belum dipanggil namanya? Oke ya. Oke, itu materi kuliah kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan penguat transistor ya, penguat sinyal kecil, yaitu common emitter, common collector, dan common basis. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Oke, mudah-mudahan materi apa yang sudah kita bahas hari ini bisa dipahami. Sampai ketemu. Oh ya, nanti masih ada ya kuliah sistem telekomunikasi. Oke, demikian pertemuan dasar elektronika ya, elektronika pada hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, izin live ya. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.